Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jalan-jalan di pagi hari. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat kabar berita rame. Ya sedikit-sedikit ada unsur politiknya ya terkait dengan beritanya Pak Gubernur Bobi Sumatera Utara yang apa itu nyegat ya merahasia mobil-mobil plat BL Aceh yang masuk ke Sumatera Utara, khususnya ke Medan. Saya jadi ingat nih dulu pertama kali ekspor via Medan ya, beli kopi dari Aceh, kemudian pelabuhannya adalah di Belawan. Saya juga punya pengalaman nih, jadi waktu itu pengalaman pertama kali saya di Medan dan juga bagaimana perjalanan ingin mengangkut kopi itu dari Bener Meriah ke Medan. Ketika saat itu, ketika barang itu sudah siap, kopi yang dari Bener Meriah, waktu itu kita ambil di petani di daerah di kota atau kecamatan namanya Pondok Gajah. Sudah siap semua, truk juga sudah kita siapkan. Jadi truk yang cukup baik, drivernya baik karena mengingat perjalanannya cukup lama ya, dari sore dari Bener Meriah sampai ke pelabuhan itu asumsinya pagi hari. Jadi ketika kopi kita cek semua di Bener Meriah itu posisinya udah bagus semua, tinggal kirim, saya balik lagi ke Medan. Nah, saya balik Medan, saya urusan logistiknya. Logistik di Medan kita siapkan semua. Nah, pada saat kita kopi itu mau kita berangkatkan dari Aceh itu kalau nggak salah malam hari ya, saya habis sholat maghrib saya nginep di daerah Gaperta. Gaperta di situ ada perumahan, saya nginep di situ. Nah, habis sholat itu dibel sama supplier saya yang dari Bener Meriah. Nah, dia kirim kabar yang memberikan saya itu shock. Maklum baru pertama kali ya, shock bahwa supir saya bilang bahwa supirnya yang akan membawa truk ekspedisi itu tidak berani masuk Belawan. Padahal kontrak kita itu adalah barang itu harus sampai Belawan. Ya, kita sudah sewa gudang konsildator di Gabion itu di Kargo Mitra Tama. Ya, jadi truk harus sampai Belawan. Nah, mendapat kabar itu tentu saya lemas sekali ya, karena ini sudah on schedule semua. Supir saya juga baru mulai bisnis ekspor dengan saya waktu di Bener Meriah itu. Terus, nah dia juga kebingungan. Nah itu terus di Jeddah, saya udah terus bingung 7 keliling ini ya, nangani masalah itu. Nah, ada waktu Jeddah sholat Isya, Allah memberikan saya ilham. Saya tanyakan kepada supplier saya, kalau di Medan itu truk itu ngepulnya di mana? Kalau masuk di Medan mau, tapi kalau masuk sampai ke Belawan nggak mau. Alasannya macam-macam. Bahkan saya tambah juga dia nggak mau. Pokoknya titik sampai di Medan, sampai di Belawan dia nggak mau. Nah, akhirnya karena sudah tidak ada, kita juga bingung juga. Nah, habis Isya itu Allah kasih ilham. Saya tanyakan lagi kepada supir saya, tolong sekarang Pak dicek ke ekspedisi itu sampai di Medannya di daerah mana. Saya akan ke sana, saya akan nego, atau saya akan cari truk lagi. Nah, di situ ya. Sehingga saya dapat informasi paginya bahwa truk itu sampai di tempat poolnya truk ya, poolnya truk dari Aceh itu yang pakai plat BL itu, poolnya di
Simpang Merak, ya, Simpang Merak Medan. Nah, kan dapat itu saya jam pagi, saya berangkat ke pool itu, pool Simpang Merak itu. Nah, disambut baik oleh teman-teman di sana, teman-teman di pool Simpang Merak. Terus dicarikan solusi. Dia bilang, iya bang, ini kita takut kalau masuk Belawan gitu ya. Saya alasannya saya nggak mau sebutkan. Pokoknya sampai di sini bang, semua sampai di sini. Nanti kita bantu bang. Oke, saya carikan truk lagi dari Simpang Merak sampai Belawan. Nah, di situ kita begitu terdatang ada transshipment lagi ya, restaffing lagi ya, dari truk ke truk ya. Nah, di situ dicarikan kendaraan pickup. Waktu itu dapatnya pickup ya, cukup ya, sudah cukup pickup, dipindah ke pickup, terus baru insya Allah aman masuk Belawan ya, karena platnya BK. Nah, karena platnya BK itu aman, dan saya pun mengikuti, jadi ikut sama drivernya itu berangkat ke Belawan karena supir truknya Assalamualaikum. Karena supirnya truk juga belum tahu lokasinya, saya ngikuti di perjalanan di situ. Memang di situ pada saat itu di tol Tanjung Mora itu separuh jalan itu di beton ya, jadi banyak kemacetan di situ. Nah, akhirnya aman masuk di situ. Jadi pada saat itu tahun berapa ya, 2015 kalau nggak 16, itu memang begitu. Jadi truk-truk yang plat BL hanya sampai di Medan, kemudian untuk masuk Belawan harus pakai plat BK. Nah, saya kurang tahu sekarang apakah sudah berubah, tapi kenyataan sekarang ini Pak Gubernur memberikan suatu kebijaksanaan yang membuat kontroversial ya. Jadi kalau alasannya untuk pendapatan daerah, saya pikir Sumatera Utara ini kaya banget. Kemudian Aceh juga kaya banget. Dan dua provinsi ini sebetulnya mempunyai hubungan yang sangat baik, mutualisme benefit ya. Karena di daerah provinsi Aceh itu sumber dayanya melimpah. Tetapi niaganya ada di Medan. Ya, Medan, pelabuhannya di Medan. Jadi ada saling ketergantungan. Orang-orang Aceh membeli beberapa kebutuhan konsumsinya ada di Medan dan sebaliknya. Namun untuk transaksinya yang besar, pelabuhan memang banyak di Medan karena Belawan itu main port, salah satu main port di Indonesia, dan tasnya banyak sekali di sana. Nah, ini sebetulnya bagus. Namun hal seperti ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bobi mungkin tidak terpikir oleh pemimpin-pemimpin yang lain, karena transaksi lalu lintas kendaraan itu sangat umum sekali, biasa, jadi hal yang biasa ya, hal yang tidak perlu diudik-udik ya. Jadi kalaupun toh ada ingin peningkatan karena ada aktivitas kendaraan plat daerah lain, ya tentu ada kebijaksanaan yang sangat halus, seperti himbauan atau insentif ya, seperti di Jawa Timur ya, kan memang banyak plat-plat kendaraan daerah lain beroperasi di Jawa Timur. Nah, Gubernur memberikan suatu kebijaksanaan seperti pembebasan balik nama gitu ya, untuk memancing masyarakat, dan mereka banyak tidak melakukan hal-hal yang provokatif nyegati plat-plat daerah. Coba kita bayangkan kayak bis itu, bis Jawa Timur, bis plat Jawa Tengah, bis plat Jatuh masuk di daerah dicegati. Nah, ini mereka operasionalnya di sini juga lewat, putar lewat seperti itu. Jadi mungkin diperlukan suatu statement yang kebijaksanaan yang humanis gitu ya. Terus kemudian cuma ya, saya kurang tahu nih, akhir-akhir ini kan 2 kali rame ya terkait dengan pulau ya, di Aceh, nah, seperti itu begitu. Nah, kami harap tidak terjadi seperti ini lagi ya kalau membahas kebijaksanaan. Nah, untuk Pemprov Aceh ini juga mungkin jadi suatu
apa ya, hikmah masukan ya. Jadi sumber daya Aceh itu banyak. Pelabuhan Samudra Pasai Kongkreh International Port Samudra Pasai yang ada di kecamatan atau desa Krongkoh ya di Lok Sumawe itu kan cukup besar. Kalau itu bisa ditingkatkan yang luar biasa ya, seperti zaman dulu kan terkenal pelabuhan Samudra Aceh. Nah ini pelabuhannya besar, tinggal di reborn, ditingkatkan lagi bagaimana sehingga nanti akses sudah tidak ke Medan lagi. Jadi cukup semua dari Takengon, dari Bener Meriah, terus dari daerah pegunungan yang lain sampai ke Lok Sumawe, ke pelabuhan International Port Samudra Pasai yang ada di Krongkoh Lok Sumawe. Nah ini mungkin kedepannya begitu. Jadi kita ambil hikmahnya semua. Yang jelas saya sangat cinta dengan 2 provinsi ini. Istri saya pernah ajak jalan-jalan ke sana juga, dan alhamdulillah sangat menikmati keliling di Sumatera Utara, kemudian jalan di naik bis ya sampai ke Aceh. Itu 2 provinsi ini yang sangat menyenangkan ya, terutama saya Aceh ya, hampir seluruh kota sudah saya jelajahi di sana. Dan I love you Aceh, I love you Sumatera Utara ya. Tetap selalu menjadi tempat yang humanis dan enak untuk berbisnis. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.